Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada video kali ini, kami kelompok 8 IoT kelas G akan mempresentasikan mengenai hukum benda. Anggota kelompok 8 IoT ini terdiri dari 1. Eli Sulisa, 2. Atikah Kurotul Aini, 3. Victor Franky Wilyaziz, 4. Siti Ilya Musyarofah, dan yang kelima saya sendiri Erlangga Aryadi Putra. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Kepada saudari Eli Sulisa dipersilahkan. Pengertian hukum benda. Dalam pasal 499 KUH Perdata disebutkan bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik. Dari pengertian benda tersebut, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum benda. Hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan kebendaan. Selanjutnya, dasar hukum benda. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Namun, selain diatur dalam buku 2 KUH Perdata, hukum benda juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana dalam undang-undang ini diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan. Yang ketiga, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Yang keempat, ada Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Tahun 1996 yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan kredit verbal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hukum benda. Hukum benda tersendiri diatur dalam pasal 503 KUH Perdata yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama benda berwujud. Benda yang nyata dapat dirasakan dan ditangkap dengan panca indera, contohnya rumah, tanah, meja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada benda tak berwujud, yaitu hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud, contohnya hak cipta, hak oktroy, dan hak merek. Berdasarkan pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda bergerak dibedakan menjadi dua. Pertama, menurut sifatnya, dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, contohnya motor, kapal, kursi. Nah, benda menurut sifatnya diatur dalam KUH Perdata, pasal 509 sampai 510, dan pasal 512 sampai 518. Kemudian yang kedua ada menurut undang-undang. Benda berwujud atau tak berwujud ditentukan oleh undang-undang. Contohnya saham-saham, kekayaan intelektual. Kemudian ada benda tak bergerak dibedakan menjadi tiga, menurut sifatnya, menurut tujuan, dan menurut undang-undang. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya ini akan mengupas mengenai benda tak bergerak. Pertama, menurut sifatnya dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, diatur dalam KUH Perdata pasal 506, contohnya tanah. Kedua, ada segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang. Kemudian ada segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, yaitu karena terpaku dan tertanam. Kemudian yang kedua ada penetapan undang-undang. Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak seperti hak postal, hipotek, tanggungan, dan sebagainya. Kemudian ada kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas. Yang ketiga ada menurut tujuannya, digunakan oleh pemiliknya dan menjadi alat tetap pada benda tak bergerak, diatur dalam KUH Perdata pasal 507, contohnya pabrik, perkebunan, rumah kediaman, barang reruntuhan, dan sesuatu bangunan. Berikutnya ada hak-hak bendaan. Jadi yang pertama ada hak agendom atau hak milik. Jadi dalam pasal 570 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak agendom adalah hak untuk menikmati hasil suatu kebendaan dengan leluasa dan tidak berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Jadi tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan. Lalu yang kedua ada hak obstal.
atau hak numpang karang. Jadi hak hostel adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai rumah, bangunan, dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Berikutnya ada hak erfrah atau hak guna usaha. Menurut pasal 720 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain. Lalu yang terakhir ada hak Vruchtgebruik atau hak hasil pakai. Menurut pasal 756 KUH Perdata, Revangebruik adalah suatu hak kebendaan dengan mana seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari kebendaan milik orang lain sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu dan dengan kewajibannya memeliharanya. Yang kelima yaitu hak hipotek. Hak hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang pelayaran. Hak hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotek, yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 meter kubik. Dan yang keenam yaitu hak gadai. Hak gadai adalah hak tanggungan yang wujudnya adalah benda bergerak. Dalam pasal 1152 KUH Perdata, ditegaskan bahwa hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawah timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun, bila barang itu hilang atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut pasal 1977 alinea kedua dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Yang ketujuh yaitu hak servitut atau hak pekarangan. Hak servitut adalah kewajiban bagi pekarangan yang berdekatan dengan kepunyaan orang lain untuk mengizinkan memakai atau menggunakan pekarangan tersebut. Dan hak yang terakhir yaitu hak Vangebruik. Menurut pasal 756 KUH Perdata, hak Vangebruik adalah suatu hak kebendaan dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu dan dengan kewajiban memeliharanya. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 oleh Presiden Soekarno, maka hapuslah hak-hak atas tanah menurut hukum barat dan hak-hak atas tanah menurut hukum adat. Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini mengatur hak-hak atas tanah yang meliputi 1. Hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Jadi contohnya adalah tanah warisan. Di antara hak-hak atas tanah yang lain, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh. Yang kedua ialah hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah negara minimal 5 hektar dalam jangka waktu tertentu, maksimal 25 atau 35 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 25 tahun, yang bidang-bidangnya meliputi pertanian, perikanan, atau peternakan. Yang ketiga adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang jangka waktunya juga terbatas dan tertentu. Diatur dalam undang-undang maksimal 30 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 20 tahun. Yang keempat adalah hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan atau perjanjian pemberiannya. Yang kelima ada hak sewa. Hak sewa ialah hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk sesuatu keperluan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Jadi uang sewa ini nantinya dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiap 1 tahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, dan seterusnya. Yang keenam ada hak membuka tanah, dan yang terakhir ada hak memungut hasil hutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.